kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. kami tak dapat Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, di setiap waktu, Di setiap hari, Kau yang aku butuhkan Tuhan. di dalam hidupku, Yesus. Kau yang aku perlukan Tuhan. Tiada yang lain. Oh, Engkau selalu besertaku. Oh, tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau yang ku percaya Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku
Shalom dan selamat sejahtera. Mari kita bangkit berdiri untuk memulakan kebaktian umum kita. Kita datang bersama sebagai keluarga Allah di hadapan hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya agar melalui anaknya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada di dalam hati. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Marilah kita mengakui dosa kepada Allah Maha Kuasa. Jemaat boleh duduk ataupun berlutut bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di syurga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertobat, mengasihani kita, membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanan-Nya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekali lagi jemaat, minta berdiri. Tuhan, bukalah bibir kami, agar mulut kami akan mengisytiharkan pujian kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan. Segala pujian bagi namanya. Bersama-sama, kemuliaan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita pengakuan iman rasuli. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit, Dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Unaikan syukur
sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya kami bisa tenang ya Tuhan, sebentar kami mendengar firman Tuhan. Dalam pujian dan penyembahan kami ya Bapa di sorga, kami berikan hati kami yang tenang di hadirat Tuhan. Segala perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kami diamkan di dalam nama Yesus. Sehingga kami hanya mendengar, kami hanya memuji dan menyembah Engkau, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan, negara kami Malaysia. Peningkatan yang semakin ketara bahkan hari demi hari ya Tuhan, sedikit mengganggu kami sebagai manusia biasa ya Tuhan Yesus. Tetapi lewat daripada lagu ini ya Tuhan, kami mau tetap tenang, kami mau tetap berserah kepada Engkau ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa di sorga, setiap kami yang sudah mulai lalai, yang cuai ya Tuhan, bahkan kami sudah tidak mengindahkan kewujudan wabah COVID-19 di tengah-tengah masyarakat. Bapa di sorga, tolong sedarkan kami kembali ya Tuhan. Goncang kami kembali ya Bapa di sorga, bahwa kami masih berada di dalam pandemik ini ya Tuhan. Sehingga setiap satunya kami tidak pernah lalai menjaga SOP. Setiap satunya kami tidak pernah mengabaikan apa yang telah diarahkan oleh pemerintah kami ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa di sorga, dengarlah seruan kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah dengan cara kami mematuhi SOP dengan cara yang paling ketat, itu akan membuatkan penurunan semakin ketara ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa di sorga, tolong kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang menduduki SPM. Tuhan Yesus, terlebih dahulu Engkau tutup bungkus anak-anak kami dengan kuasa darah Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus, kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik ya Tuhan, supaya sepanjang mereka mengikuti pemeriksaan ini ya Tuhan, mereka dilindungi dan dijaga, terhindar daripada wabah COVID-19. Bapa di sorga, tutup bungkuslah anak-anak kami ini Tuhan Yesus dengan kuasa darah dan kasih Tuhan. Sehingga apabila mereka menjawab setiap soalan yang diberikan, mereka dapat memberikan perhatian dan tumpuan yang fokus kepada apa yang mereka telah pelajari ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di sorga, berkati mereka dengan hikmat, kebijaksanaan dan kepandaian. Kejayaan, kecemerlangan berada di dalam tangan mereka ya Tuhan. Kami berdoa satu-satu mereka ya Tuhan Yesus akan datang mencari Engkau, berserah dan berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Lipat gandakan usaha mereka di saat-saat akhir ya Bapa di sorga. Berkati mereka ya Tuhan Yesus, berkati dengan hikmat yang daripada Allah. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk semua orang yang sakit dimanapun berada saat ini. Sama ada mereka di hospital, di rumah, dimanapun ya Tuhan, baik yang positif COVID-19 maupun penyakit yang lain. Kami mohon jamahan daripada Allah, kekuatan daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Engkau jamah mereka satu persatu ya Bapa di sorga, agar setiapnya mendapat berkat kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, dengan obat-obatan dan rawatan yang diberikan oleh dokter akan memberikan kesembuhan kepada mereka, akan bermanfaat ya Tuhan, dan memberi keuntungan kepada mereka. Dan yang terutamanya adalah nama Tuhan disebut-sebut. Terima kasih Bapa di sorga. Kami hanya berharap bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam segala sesuatu kami tetap mencari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau Allah yang hadir di sini. Terima kasih karena Engkau Allah yang menenangkan kami. Hati kami siap untuk mendengar firman Tuhan, mengikuti kebaktian ini secara dalam talian. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam ya Tuhan, mendengar suara Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Tuhan Yesus kepada kami semua lewat daripada hamba Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Yosua pasal 9 ayat 3 hingga 15 dan ayat 26 hingga 27. Sekali lagi Yosua pasal 9 ayat 3 hingga 15 dan ayat 26 hingga 27. Ayat 3. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal.
mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk, dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, "Kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami." Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, "Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?" Lalu kata mereka kepada Yosua, "Kami ini hamba-hambamu." Tanya Yosua, "Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?" Jawab mereka kepadanya, "Dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang kerana nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu, di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan yang diam di Ashtarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka, dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk kerana perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Ayat 26, demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannya mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan, sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Demikianlah pembacaan Tuhan. Salam sejahtera kepada saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Kiranya kita semua berada dalam perlindungan Tuhan, dan bagi mereka yang sakit, ya kiranya semakin pulih. Saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa Syurgawi, sekali lagi Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami beribadah, sekalipun di dalam talian, namun semua ini kami percaya kami boleh bersatu dalam ibadah ini oleh karena Roh-Mu yang menyatukan kami. Dan saatnya Tuhan kami mau mempelajari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memimpin kami ke dalam kebenaran-Mu ya Allah, agar kami boleh menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba mohon pimpinan Roh Kudus-Mu ya Allah, memohon agar Engkau sendiri membawa hamba-Mu untuk sensitif terhadap bisikan Roh yang mau menyatakan kehendak Bapa kepada umat sesuai dengan keperluan rohani jemaat. Itulah yang hamba-Mu sampaikan dan berfungsi untuk membawa kebangunan rohani dalam kehidupan setiap yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi firman Tuhan yang kita mau renungkan bersama-sama pada hari ini, kita masih lagi dalam kitab Yosua. Reverend Timothy katakan kitab Yosua ini seperti drama. Kalau misalnya itu film Korea, maka opanya adalah Yosua, okay? Dan bangsa Israel. Jadi kita sekarang dalam siri drama yang kelima yang diberikan topik Sedarlah dan berjaga-jagalah. Nah, kita sudah mendengarkan ya, dan kalau secara drama, kita sudah menyaksikan ya bagaimana Allah memimpin bangsa Israel
menyeberang sungai Yordan di tanah yang kering. Allah menghentikan aliran air dari hulu sehingga orang-orang Israel boleh berjalan di tanah yang kering, sampai ke seberang. Dan kemudian Allah memberikan arahan untuk bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko sekali selama 6 hari, dan kemudian 7 kali pada hari yang ke-7, dan mereka melakukannya, dan dengan demikian mereka tembok Yeriko runtuh dan mereka menaklukki Yeriko. Dan kemudian kita sudah mendengar juga bagaimana mereka mengalami kekalahan di kota yang kecil, yaitu kota Ai, oleh karena apa? Ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tapi selepas itu mereka mencari Tuhan terlebih dahulu. Dan dengan demikian Tuhan membawa kemenangan yang besar ke atas kepada bangsa Israel. Mereka menakluki, mengalahkan kota Ai. Tapi kita mengetahui apabila kita membaca selanjutnya kitab Yosua ini, bahwa kota Ai bukanlah tempat pertempuran yang terakhir bagi bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua. Terdapat lebih banyak kota yang harus mereka tawan, dan dengan demikian akan lebih banyak pertempuran yang harus mereka menangi. Ada orang mengatakan satu kekalahan tidak akan membuatkan Anda terus kalah, dan satu kemenangan tidak akan membuatkan Anda terus menang. Benar bagi orang Israel, benar juga bagi kita umat Tuhan hari ini. Dan kemudian ada juga orang mengatakan bahwa Anda mungkin telah memenangi pertempuran, tetapi bukan perang. Apa maksudnya itu? Kalau misalnya puzzle, puzzle itu yang gambaran besar puzzle itu adalah perang, dan kemudian blok-blok kecil yang melengkapkan puzzle itu adalah pertempuran. Jadi pertempuran demi pertempuran dimenangi, sehingga lengkaplah puzzle itu, maka peperangan dimenangi. Dan bagi orang Israel masih banyak pertempuran yang mereka harus menangi untuk dapat menang dalam peperangan, menakluki ataupun menguasai tanah perjanjian. Bagi kita yang hidup pada hari ini, memang kita tidak berperang secara fisikal seperti bangsa Israel, tetapi kita berperang secara rohani. Pertempuran demi pertempuran kita akan lalui, sehinggalah kita mencapai kemenangan perang itu ketika Tuhan mengambil kita dari dunia ini. Nah, jadi kita melihat di sini berbicarakan hal ini, saya membawa perhatian kita kepada cara iblis bekerja. Apabila orang-orang Israel menang dalam peperangan, itu bukanlah membuatkan iblis merasa teruja karena umat Tuhan menang, tetapi mencabar mereka untuk mengatur strategi yang lebih mapan, yang lebih efektif untuk menjatuhkan umat Tuhan. Karena itulah tujuan kuasa iblis dalam dunia ini. Nah, jadi kalau itu benar bagi bangsa Israel, itu juga benar bagi kita hari ini. Sebagaimana kalau kita melihat sendiri dalam kehidupan Tuhan Yesus, selepas dia memenangi ataupun menang ke atas pencobaan yang dilakukan, dihadapkan oleh iblis terhadapnya, dikatakan dalam Lukas pasal 4 ayat 13 bahwa iblis pergi dan meninggalkan Yesus dan menunggu kesempatan yang lain. Nah, jadi kita mesti sadar bahwa setelah kita memenangi satu pertempuran secara rohani maka kita tidak boleh leka, karena iblis akan mengatur strategi selanjutnya untuk menjatuhkan umat Tuhan. Jadi pada firman Tuhan ini kita mau melihat daripada pengalaman bangsa Israel ini, kita mau belajar bagaimana seharusnya kita berjaga-jaga agar kita tidak jatuh ke dalam tipu muslihat iblis. Nah, pertama kita melihat penipuan yang berani
ayat 1 hingga 6 yang mengatakan, ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan di sepanjang tepi pantai Laut Besar sampai ke seberang Gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan dan orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata memerangi Yosua dan orang Israel. Itu adalah daripada ayat 1 dan 2. Jadi dikatakan di sini bahwa ketika mereka mendengar bahwa Yosua dan Bani Israel telah mengalahkan Yeriko dan Ai, maka sebagai tindak balas, raja-raja di sekitar tempat di mana mereka berada, mereka raja-raja itu bersatu untuk memerangi Yosua dan Israel. Mereka berfikir apabila mereka bersatu, maka mereka akan lebih kuat dan dapat mengalahkan orang-orang Israel. Tetapi lain halnya dengan satu kota, di mana dikatakan bahwa orang-orang Hewi daripada kota Gibeon, mereka tidak menyatukan diri dengan raja-raja yang lain untuk memerangi orang-orang Israel, tetapi mereka mengatur rancangan untuk menipu orang Israel dan bukannya memerangi mereka. Nah, orang-orang Hewi ini adalah orang-orang yang kalau kita melihat di dalam Alkitab, pertama disebut dalam Kejadian pasal 34 ayat 2, di mana dikatakan di sana bahwa Shikem anak Hemor orang Hewi memperkosa Dina. Jadi di sana ada orang Hewi sudah, tetapi satu daripada anak pemimpin negara kota itu telah memperkosa Dina, anak kepada Yakub. Yakub adalah umat Tuhan. Nah, jadi sebagai pembalasan atas perbuatan Shikem ini, maka Simon dan Lewi, adik-beradik kepada Dina, mengatur rancangan menipu orang-orang Hewi ini. Mereka mengatakan mereka bersetuju mengawinkan adik mereka kepada Shikem karena Shikem sangat mencintai Dina, tapi syaratnya adalah setiap kaum lelaki yang layak untuk disunat harus disunat demi untuk bersatu dengan umat Tuhan. Maka mereka bersetuju, dan setelah 3 hari mereka semua disunat, maka Simon dan Lewi, anak-anak Yakub, saudara-saudara Dina, membunuh mereka. Dan dengan demikian mereka mengalahkan orang-orang Hewi ini. Nah, sekarang ini dalam kitab Yosua, orang-orang Hewi ini pula yang menipu orang-orang Israel. Dikatakan bahwa sekalipun orang-orang Hewi ini adalah kota besar, bahkan lebih besar, sekalipun dikatakan bahwa Gibeon, kota orang-orang Hewi ini adalah kota besar, bahkan lebih besar daripada Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan kalau kita melihat dalam Yosua pasal 10 ayat 2. Dan walaupun raja-raja lain membentuk pakatan untuk memerangi Israel, tetapi orang-orang Hewi ini telah membangunkan rancangan. Orang Hewi ini menipu orang Israel dengan meyakinkan mereka bahwa mereka ini adalah dari kota yang sangat jauh. Tetapi karena mendengarkan perbuatan Allah Israel yang besar itu, maka mereka datang dari negara yang jauh itu. Dan mereka menyediakan bekal untuk membuktikan bahwa mereka ini datang dari jauh. Mereka menyediakan bekal diisi dengan karung yang buruk-buruk, kemudian dimuatkan ke atas keledai mereka, kulit wain yang buruk-buruk yang dijahit kembali, kasut yang buruk-buruk yang ditampal dikenakan pada kaki mereka, dan mereka memakai pakaian yang buruk-buruk.
dan roti mereka telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Kita bayangkanlah itu kalau sudah kering dihancur tinggal remah-remahnya. Jadi mereka pergi kepada Yosua, ya, ke tempat perkemahan di Gilgal, ya, dan dengan keadaan itu, ya, mereka berusaha untuk meyakinkan Yosua dan orang-orang Israel bahwa mereka datang dari jauh, ya, oleh karena mendengarkan perkara-perkara besar yang Tuhan orang Israel telah lakukan, dan mereka memohon supaya orang-orang Israel mengikat perjanjian dengan mereka dan membiarkan mereka hidup. Jadi apabila bangsa Israel dan Yosua mendengarkan akan penyataan ataupun cerita mereka ini, mereka pun tidak mudah tertipu lah, ya. Mereka menyoal siasat orang-orang Hewi ini. Mereka mengatakan, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana kami mengikat perjanjian dengan kamu? Dan selain daripada itu, Yosua bertanya lagi kepada mereka, siapakah kamu ini? Dan dari manakah kamu datang? Dan mereka menjawab, kami ini hamba-hambamu datang dari tempat yang sangat jauh. Karena mendengar perkara-perkara yang besar yang Allah kamu telah lakukan terhadap Mesir, raja orang Amori, Sihon, raja Basan. Maka para tua-tua kami mengutus kami kepada kamu. Dan inilah kami. Waktu kami baru bermula datang ke sini, roti kami masih panas, sekarang tinggal remah-remah. Ya, jadi mereka menipu dengan cara yang sedemikian. Tapi kalau kita mengetahui, ya, kisah orang-orang Israel ini, mereka dikatakan tidak diizinkan untuk bersekutu dengan orang-orang yang bukan umat Tuhan. Mereka harus menumpaskan orang-orang yang bukan umat Tuhan. Tetapi dalam hal ini, ya, mereka tidak bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melanjutkan, di sini kita belajar, ya. Memang kita tidak terlibat dalam keadaan yang dialami oleh orang-orang Israel ini, tetapi orang-orang Kristen hari ini juga perlu sadar bahwa syaitan itu menggunakan bermacam-macam tipu muslihat untuk membuatkan umat Tuhan jatuh, untuk membuatkan umat Tuhan itu supaya berkompromi, ya. Syaitan adalah licik yang seringkali menyelinap masuk ke dalam hidup orang-orang beriman. Dia menggunakan cara yang halus untuk menarik orang-orang beriman kepada perkara-perkara, ya, daripada melakukan perkara-perkara yang benar di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu kita perlu berjaga-jaga. Sebab kita juga mengetahui dalam Alkitab, dalam pengalaman Tuhan Yesus, bahwa orang Kristen, bahwa kuasa iblis itu tidak akan mencuba membuatkan orang-orang Kristen menafikan keseluruhan Alkitab itu sama sekali. Tetapi iblis akan berpuas hati, ya, untuk menarik orang-orang percaya berkompromi dengan cara-cara yang kecil sekalipun, ya. Dia menggoda mereka untuk menyimpan sedikit ruangan dalam sudut hati mereka, ya, dalam sudut hati orang-orang percaya untuk diri mereka sendiri, dan tidak mengizinkan Tuhan menguasai sepenuhnya hidup mereka. Ya, nah, jadi kita disadarkan akan hal itu. Saya percaya kita juga mengalami keadaan-keadaan, ya, di mana kita digoda untuk mengabaikan perkara-perkara yang kita tahu adalah kebenaran, ya, dan kadang-kadang kita pikir itu juga adalah kebenaran, tetapi iblis boleh menggunakan, ya, keadaan-keadaan yang kita anggap benar untuk menipu kita. Baru-baru ini seorang hamba Tuhan, ya, berkongsi dengan saya. Dia katakan ketika dia melayani sebagai seorang penyelia, ya, dalam gerejanya, dia menghadiri satu kesyukuran, ya, dan jemaat selepas pelayanan kesyukuran itu, jemaat di rumah itu memberikan dia envelope kesyukuran. Nah, jadi biasanya envelope yang sedemikian penyelia ini akan masukkan, ya, ke dalam kantung dana gereja.
Okey, tetapi pada masa itu ya, pada masa itu rekan-rekannya memberikan dia nasihat. Mereka mengatakan bahwa kamu datang pelayanan pun menggunakan minyak kereta kamu sendiri. Okey, jadi baik juga kalau misalnya kamu gunakan ini untuk membeli minyak kamu. Okey, sebab dalam Alkitab pun dikatakan bahwa orang yang bekerja patut mendapat upah. Okey, dan apabila dia mendengarkan itu, maka dia menggunakan uang itu untuk membeli minyak keretanya. Ya, tapi satu masa ketika padri yang baru dipindahkan ke tempatnya dan satu masa menjelaskan akan hal ini, hamba Tuhan itu, padri itu mengatakan bahwa kalau misalnya tuan rumah ya memberikan envelope kesyukuran itu harus dimasukkan ke dalam gereja. Tapi kalau misalnya tuan rumah itu memberikan 2 envelope, 1 envelope kesyukuran yang harus dimasukkan ke dalam gereja dan kemudian 1 envelope adalah envelope berkat untuk kamu, maka terimalah envelope yang berkat untuk kamu. Okey. Apabila dia mendengarkan hal itu, dia menyesal akan apa yang telah dia lakukan. Jadi kita melihat di sini bahwa iblis pun tidak iblis pun tahu akan petikan-petikan firman Tuhan, dan dia boleh gunakan petikan-petikan firman Tuhan untuk membuatkan kita kompromi ya terhadap perkara-perkara yang dia godah kita untuk lakukan. Jadi mari kita bersama-sama ya diingatkan akan hal ini, sebab Tuhan Yesus sendiri pun dicobai dengan cara yang sama. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 4 ayat 6 dikatakan ketika Tuhan Yesus berada di padang gurun dicobai, ya, iblis menggunakan firman Tuhan juga. Dia mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Okay, jadi dia menggunakan petikan firman Tuhan untuk mencobai iblis supaya patuh kepada arahannya untuk menjatuhkan dirinya ke bawah. Tetapi Tuhan Yesus tahu ya bahwa ada juga tertulis, dia mengatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 16 itu, Tuhan Yesus kutip, dia mengatakan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Dalam hal ini Yesus tidak kompromi dengan pencobaan iblis itu. Okay, jadi kita perlu berhati-hati, ya. Dan selanjutnya kita melihat kesilapan yang nyata daripada cara Yosua dan juga orang-orang Israel, dan dengan demikian kita boleh belajar daripada kesilapan mereka. Dalam ayat 14 dikatakan, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Jadi kita lihat di sini ya, kesilapan yang begitu nyata. Setelah mereka mendengarkan penjelasan orang-orang Hewi dari kota Gideon ini, ya, mereka tidak tunggu lama lagi. Mereka tidak mengatakan pulanglah dulu, kami mengambil masa dulu untuk melihat pandangan Tuhan, ataupun balik dulu ya, dan mereka mengambil masa untuk berdoa dulu untuk melihat apakah kebenaran yang Tuhan menyatakan kepada mereka, ya. Mereka tidak mengambil masa sedemikian. Yosua dan orang-orang Israel, ya, mereka langsung ya mengikat perjanjian dengan orang-orang Hewi dari kota Gibeon ini, ya, dan bersumpah untuk tidak membinasakan mereka, bersumpah untuk memastikan mereka tetap hidup, ya. Jadi kita melihat di sini, selepas ya 3 hari kemudian, dalam ayat 16 dikatakan, setelah lewat 3 hari sesudah Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan ya dikatakan diam di antara mereka. Jadi kita melihat di sini, sebagaimana pepatah mengatakan, terlanjur kapal boleh diundur, terlanjur kata buruk padanya. Yosua tidak meminta nasihat Tuhan, dan dengan itu gagal
melihat kebenaran yang daripada Tuhan. Jadi betapa mudahnya ya kita juga jatuh dalam perangkap yang sama. Paulus mengingatkan kita bahwa syaitan membutakan mata manusia terhadap mereka untuk Injil. Tapi dia juga berusaha untuk membutakan orang percaya, menghalang mereka daripada memalingkan mata mereka kepada Tuhan. Kita boleh lihat itu dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Jadi selagi kita di dunia ini ya kita tidak pernah sampai kepada keadaan di mana kita tidak perlu berdoa, tidak perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita perlu berdoa, kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Sebab dengan itu sahaja caranya kita mengetahui tipu muslihat iblis itu. Ya, sekarang ini ramai kita ya ditakut-takutkan dengan keadaan pandemik COVID-19 ini. Memang membuatkan kita risau. Ya, karena semakin meningkat khususnya di Sabah di mana kita berada. Dan dalam keadaan sedemikian iblis boleh sahaja ya menggunakan keadaan ini ya untuk membuat kita ya fokus kepada jangkitan COVID-19 ini sehingga kita dipenuhi dengan ketakutan dan kita lupa ya bahwa Allah itu adalah pelindung kita. Kita lupa bahwa Allah itu menyediakan janji-janji yang Dia tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Ya, ada kalanya kita sampai kepada tahap itu. Tapi saya percaya ya kita yang hadir dalam ibadah ini, sementara kita berjaga-jaga, sementara kita mengikuti langkah-langkah SOP, kita tidak terlalu ditakut-takutkan oleh keadaan sekeliling kita karena kita ada Allah yang kita ketahui bersama-sama dengan kita. Dia adalah Immanuel, ya, Allah menyertai kita, dan dengan demikian kita boleh dalam keadaan yang lebih tenang. Okay? Dan selanjutnya kita melihat yang terakhir, rahmat yang bersyarat. Dalam ayat 26 hingga 27 dikatakan, demikianlah dilakukannya kepada mereka, dilepaskannyalah mereka dari tangan orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Jadi kita melihat di sini ya, walaupun Yosua orang Israel mengadakan pakatan yang salah, tetapi mereka telah mengikat perjanjian, mereka telah bersumpah dan mereka menepati ya sumpah mereka. Tapi sekalipun demikian ya orang-orang Hewi memang terselamat daripada dibunuh karena rahmat Tuhan ke atas mereka. Tapi akibatnya mereka terima ya oleh karena penipuan mereka. Seumur hidup mereka dan keturunan mereka, mereka menjadi penebang kayu dan pengangkut air untuk mezbah Tuhan ya sepanjang hidup mereka. Jadi sama halnya dengan umat Tuhan hari ini. Kadang-kadang kita mengalami keadaan-keadaan di mana ya kita apabila kita bertobat kita diampuni, tetapi akibatnya masih dialami. Contohnya lah ya, orang yang bertahun-tahun merokok, ketagih merokok, akhirnya mereka menerima kebenaran firman Tuhan bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus dan jangan cemarkan bait Roh Kudus ini. Okay? Dan dengan demikian mereka bertobat. Tetapi tahun-tahun hidup mereka mengalami masalah-masalah dalam organ-organ dalam badan mereka oleh karena kesan daripada merokok yang begitu lama. Jadi itu keadaannya. Ada menerima rahmat daripada Tuhan, tapi ada kalanya rahmat itulah rahmat yang bersyarat seperti mana yang dialami oleh orang-orang Hewi dari kota Gideon ini. Jadi kesimpulan daripada firman Tuhan ini kita sudah menyaksikan ya drama penipuan yang berani yang dilakukan oleh orang-orang Hewi dari kota Gideon terhadap orang-orang Israel. Kita tidak mengalami hal yang sama lah yang mereka alami, tetapi kita berhadapan juga dengan tipu muslihat iblis sampai sekarang ini. Jadi sebagaimana tema kita ya masih dalam tahun bertindak, marilah kita bersama-sama bertindak, sentiasa sedar dan berjaga-jaga sebagaimana dalam 1 Petrus ayat 5 hingga 8 mengatakan ya,
Sedarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Okay? Dan selanjutnya kita diingatkan ya bagaimana kita boleh berjaga-jaga, bagaimana kita boleh supaya kita tahu bahwa itu tipu muslihat iblis, tahu bahwa itulah kebenaran daripada firman Tuhan, bagaimana kita boleh membezakan akan hal itu. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 11 hingga 13 mengatakan, sebab itu dikatakan dalam terjemahan bahasa Malaysia ya dalam ayat ini mengingatkan kita, pakailah seluruh perlengkapan daripada Allah supaya kamu dapat mempertahankan diri daripada muslihat iblis yang jahat. Hal itu demikian karena kita tidak berjuang melawan manusia, tetapi melawan segala kuasa jahat di angkasa, yaitu roh-roh yang berkuasa dan yang memerintah zaman yang gelap ini. Oleh itu sekarang pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Allah supaya pada hari yang jahat kamu dapat mempertahankan diri daripada serangan musuh. Ya, jadi kita diingatkan supaya sentiasa memakai perlengkapan senjata daripada Allah. Ya, banyak perkara yang perlu kita lakukan. Yang utama sekali adalah kita perlu merenungkan firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan adalah pedang roh yang boleh kita gunakan untuk mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Dan selain daripada itu, sentiasa hamba-hamba Tuhan mengingatkan kita semua ya supaya kita mengambil masa, senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup kita. Dan dengan demikian kita lebih sensitif terhadap pimpinan roh Allah daripada sensitif terhadap pimpinan roh iblis. Marilah kita mengambil masa dengan roh Allah setiap hari supaya kita boleh kenal suaranya. Ya, apabila kita berhadapan dengan tipu muslihat iblis, kita tidak mudah berkompromi, kita tidak mudah jatuh karena kita tahu kebenaran yang daripada Allah sendiri. Okay, jadi kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan membuatkan kita sentiasa berjaga-jaga, dan dengan demikian kita akan menjalani kehidupan yang berkemenangan. Pertempuran demi pertempuran yang akan kita hadapi dalam hidup kita akan diakhiri dengan kemenangan demi kemenangan sehingga Tuhan mengambil kita dari dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam syurga, kami bersyukur kepadamu ya Allah karena ada kebenaran-Mu yang menjadi penuntun kehidupan kami. Pada hari ini Bapa dalam syurga, kami bersyukur karena kami diberikan contoh daripada pengalaman bangsa Israel. Apabila mereka tidak mengambil masa untuk meminta petunjuk daripadamu, maka mereka jatuh dalam penipuan orang-orang heavy dari kota Gibeon. Biarlah kami diingatkan juga Tuhan, setiap kali dalam kehidupan kami, biarlah kiranya kami senantiasa meminta petunjuk daripadamu. Apabila kami perlu berhadapan dengan perkara-perkara yang harus kami putuskan, biarlah kami juga mengambil masa untuk mencari wajah-Mu, mengetahui kehendak-Mu, dan membuat keputusan sesuai dengan kebenaran yang Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa dalam syurga, dan saya terus berdoa ya Bapa dalam syurga untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan akan firman-Mu ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Oh Bapa dalam syurga, bagi mereka yang sedang dalam kuarantin oleh karena dijangkiti COVID-19, kami mohon Tuhan agar Engkau menyatakan kuasa kesembuhan-Mu yang sepenuhnya dalam kehidupan mereka ya Allah. Dan bagi mereka yang dikuarantin oleh karena kontak rapat dengan keluarga mereka masing-masing, kami berdoa agar Engkau melindungi mereka ya Allah, agar mereka dalam keadaan yang negatif daripada jangkitan COVID ini ya Tuhan. Dan bagi kami semua umat-Mu ya Bapa, sama ada kami yang ada di atas talian ini, di dalam talian ini, maupun Bapa dalam syurga yang ada di luar sana dimanapun mereka berada, kami berdoa Tuhan agar Engkau melindungi kami semua ya Allah. Lindungi kami Tuhan daripada jangkitan ini.
Mampukan kami semua Tuhan untuk sentiasa mengikuti langkah-langkah SOP demi untuk membendung jangkitan ini daripada keluarga kami, daripada orang-orang, daripada menjangkiti diri kami sendiri, keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa dalam syurga, dan kami juga berdoa ya Allah untuk mereka yang di baris hadapan ketika ini, berhadapan juga Bapa dalam syurga dengan jangkitan yang begitu dekat dengan mereka. Kami berdoa agar Engkau melindungi mereka, para dokter, para nurse Tuhan, jururawat, demikian juga Tuhan yang memandu ambulans dan semua yang membantu dalam mengiringi pesakit dan mengangkat pesakit. Kami berdoa Tuhan agar Engkau melindungi mereka semua daripada jangkitan COVID-19 ini. Terima kasih Bapa dalam syurga, kami berdoa biarlah damai daripada Allah menyertai kami semua. Pengharapan di dalam Allah, mengetahui bahwa Allah melindungi kami dimanapun kami berada, akan menguatkan kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu ini sebagai respon hati kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan yang disampaikan sebentar tadi. Selamat beribadah kepada saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Selamat datang semua dalam ibadat atas talian ini. Dan selamat datang juga khususnya kepada mereka yang pertama kali mengikuti ibadah atas talian ini. Ya, kiranya di minggu-minggu mendatang, sekiranya kita masih beribadat atas talian, tetaplah setia mengikuti ibadat atas talian. Dan kalau bangunan gereja sudah dibuka, datanglah mengikuti ibadah dalam gereja. Oke, jadi untuk selanjutnya saya membawa perhatian kita kepada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah kebaktian dalam talian. Ya, untuk minggu ini kita sebagaimana sekarang ini kita mengikuti kebaktian dalam talian, dan juga minggu depan ya tanggal 19 dan 20 itu kita masih lagi kebaktian dalam talian.
Oke, sehingga kita melihat perubahan. Kalau misalnya ada perubahan yang mengizinkan kita untuk berkumpul beribadah di bangunan gereja, kita akan maklumkan dalam pengumuman minggu depan. Dan untuk ini kerjasama untuk jemaat yang mengikuti ibadah supaya memberikan laporan kehadiran dan persembahan perpuluhan kepada saudara Joel alias Bogi. Okay. Dan bagi mereka yang boleh bank in persembahan perpuluhan, sila bank in sendiri ke dalam number akaun gereja seperti yang tertera di skrin ini. Okay. Dan selanjutnya mengenai pembukaan sel, ya, minggu depan ya kita akan mulakan semua sel, baik sel dewasa, belia, muda-mudi dan kanak-kanak. Ya, untuk sel dewasa kita meletakkan untuk sel-sel ini kita meletakkan hari-hari yang khusus ya untuk pertemuan sel sekalipun atas talian. Untuk sel dewasa setiap hari Kamis, untuk sel belia setiap hari Jumaat, dan untuk sel muda-mudi juga Jumaat. Dan pertemuan sel adalah jam 7:30 malam ya, atau mengikut kesesuaian pemimpin sel masing-masing. Dan kemudian sel kanak-kanak diadakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Okay. Dan seterusnya adalah mengenai persekutuan doa Gereja Kristus Domba Allah dan St. Andrew Kuala Nansang. Tarik tanggal 16 Februari dalam talian dan masa jam 8 malam. Okay, dan selanjutnya adalah mengenai perlengkapan ya. Perlengkapan penginjilan dan pemuridan Alfa gereja ya yang dijalankan oleh Alfa Malaysia akan diadakan pada tanggal 22 Februari hingga 26 April setiap hari Selasa jam 8 hingga 9:30 malam ya dalam talian. Jadi kita mendorong pemimpin sel ya dan anggota-anggota gereja untuk ikut, karena pemimpin sel dan anggota yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kehidupan, iman dan Tuhan ya boleh mengetahuinya melalui perlengkapan ini. Jadi link untuk mengikuti perlengkapan ini akan dimaklumkan kemudian, dan sila ikuti, sila daftarkan diri dan ikuti perlengkapan penginjilan Alfa ini. Dan selanjutnya mengenai latihan bermain gitar ya, yang telah dimulakan itu ditangguhkan untuk sementara. Dan mengenai pembacaan firman harian kanak-kanak, sila perhatikan ya di loops yang disediakan sebelum permulaan ibadah ini. Oke, demikianlah pengumuman kita. Terus mengikuti langkah-langkah SOP kemanapun saudara-saudari pergi demi untuk membendung jangkitan COVID-19 ini. Bersama-sama kita, doa Tuhan. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan.
Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi